Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya coba ingin mengupas yang pernah dulu saya dilabeli apa sekuler kayak kafir kayak pernah di suatu saat di TV saya mengatakan perilaku seorang dokter itu jauh lebih mulia ketimbang orang yang sedang melakukan sholat. Itu saya dituduh sekuler ini. Ya saya maklumin lah. Terkadang itulah agama-agama produksi manusia beda dengan agama langsung dari Tuhan. Yang manusia ini apa? Hanya melihat kalau yang ketuhan-tuhanan itu agama. Yang enggak ketuhanan itu bukan agama. Padahal Tuhan menurunkan agama itu untuk di dunia semata. Semata sudah. Habis mati tidak ada agama. Dan isinya semuanya apa? Berarti untuk kepentingan dunia. Tidak ada satu syariat Tuhan itu yang diturunkan di dunia untuk kepentingan di akhirat tidak ada. Oh itu sholat, ya sholat untuk di dunia. Untuk kepentingan dunia. Jadi semua ajaran syariat agama ini yang ada sekarang diturunkan ini untuk kepentingan dunia. Lah tapi kalau di Al-Quran nggak menjelaskan, ya Al-Quran nggak menjelaskan semuanya. Kalau Al-Quran menjelaskan nanti ada ilmu teknologi, ada ilmu sains, ada ilmu sastra, ya berapa ribu jilid tuh Quran. Tapi ada di Quran tuh kandungan-kandungan yang utuh. Yang kita tuh disuruh apa? Mendefinisikan, membumikan. Nah, ini akibatnya ada terjadi apa? Agama-agama yang diproduk oleh manusia ini apa? Agama tuh hanya sibuk di ritual aja. Mereka menganggap ritual itu apa? Jalan VIP ke Tuhan. Jalan tol ke Tuhan. Mereka sibuk dengan ritual-ritual aja. Dan terus mereka tuh melihat apa? Orang yang nggak ritual tuh, itu nggak Islam. Itu dibenci Tuhan. Bahkan sampai ada yang melihat seorang ahli-ahli penemu sains and teknologi itu yang ini hari kita nikmati itu hasil karya mereka. Seperti kita bisa dapat sinar lampu, listrik, handphone kayak apa kayak ini kan hasil karya manusia. Ini sebenarnya juga mukjizat ini. Kenapa saya bilang mukjizat? Karena hasil karya itu bisa nikmatin sampai ini hari. Maaf loh. Kalau mukjizat Nabi itu terbatas di waktunya aja. Tapi mukjizat ini para teknologi sains ini, penemu sains ini, sampai ini hari. Sebab dia kita bisa mendekat ke Tuhan. Ada listrik, ada itu, semuanya lah, banyak lah. Banyak yang kita dapat di kehidupan ini, itu hasil karya manusia. Tapi kadang-kadang dipandang oleh orang-orang yang berlabel agama ini, itu belum tentu beriman. Karena dianggap apa? Itu nggak ada hubungan ke Tuhan. Nanti malah terkadang, itu kafir loh. Jadi sekalipun bisa membuat lampu sampai ini hari dinikmatin orang, bisa mengantar orang miliaran ke surga, masa dia mati kafir? Ya nggak segitunya lah Tuhan. Jangan kita terus melihat orang itu apa? Sisi agama itu apa? Ritual itu. Malah terkadang apa? Ada orang tuh memikirkan sesuatu itu, dia tuh nggak sibuk. Sampai ada yang bilang apa? Kok saya nggak pernah lihat dia sembahyang ya? Sampai ada yang bilang agnostik. Nanti dituduh lagi sekuler, katanya misalkan agama. Lah seperti saya waktu itu bilang apa? Perilaku seorang dokter yang menyelamatkan orang yang tadi mau mati sampai hidup, itu lebih afdol daripada 1000 sholat kok saya bilang. Dan jangankan 1 sholat. Apa sih? Ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Sebaik-baik orang beragama itu, sedalam-dalam orang agama itu, jangan dilihat dari perilaku ritualnya. Itu sholat dan puasa. Jangan. Tapi lihat bagaimana dia memikirkan ciptaan Tuhan. Ini Tuhan yang ciptaan alam ini bukan iseng-iseng loh. Ada ribuan kembang, ribuan pohon. Ini ada rahasia Tuhan. Ini dicari. Bukan beragama itu cuma ngabisin hidupnya apa? Di masjid, terus minta surga. Enggak, Tuhan enggak akan ngasih orang yang gitu ke surga. Tuhan akan ngasih orang apa? Yang ke surga itu apa? Orang yang punya nilai manfaat. Makanya ada riwayat. Sebaik-baik manusia di sisi Allah apa? Yang memberi manfaat kepada orang lain. Enggak bisa. Lah ini saya mau kembali ke nilai-nilai agama ini. Saya heran nanti orang yang belajar komputer kayak, belajar ilmu kedokteran kayak, terus dianggap belum sempurna agamanya. Kalau belum apa kayak pengajian ini semuanya. Enggak segitulah. Belajar agama itu enggak harus di masjid. Duduk di karpet, enggak. Sampai ada kata pepatah itu dari seorang pemikir hebat tuh Ali Syariati. Lebih baik aku berjalan memakai sendalku, tapi sambil memikirkan Tuhan. Daripada aku di masjid, mikirin sendal saya hilang. Di sini bukan maksudnya sendalnya apa. Banyak orang di masjid itu enggak nemuin Tuhan. Cuma jadi rutinitas saja datang, pulang enggak punya bekas. Lebih bagus saya apa? Saya di jalan kaki. Maksudnya Anda bisa menemukan Tuhan itu apa? Enggak di masjid aja.
Nggak di masjid taklim aja, bisa di universitas, bisa di hutan, bisa di mana aja. Tuhan nggak dibatasi, dikandangin di masjid dan masjid taklim. Dan ilmu tuh nggak harus, lah ilmu agama itu kalau mau dilihat di Al-Quran itu, sholat itu cuma 1% mungkin perintah sholat. Yang lain ini isinya kitab suci apa? Hubungan kemanusiaan. Hablum minannas, hubungan manusia dengan alam. Maka ada di surat Ibrahim ayat 24 itu menjelaskan bahwasanya apa? Untuk menunjukkan apa? Perbedaan orang mukmin dan muslim. Surat Thayyibah itu, akarnya berpegang kuat ke bumi, cabangnya menjulang hingga ke langit, produktif dan selalu menghasilkan. Ini yang katakan apa? Dia tuh mukmin. Kalau Anda cuma maaf loh, Anda sholat tiap hari, Anda nggak ada manfaatnya, nggak menggali rahasia Allah di bumi ini, Anda cuma sebatas sebagai muslim aja, belum mukmin. Berarti apa? Orang yang bisa menembus rahasia Allah yang di bumi ini, seperti ahli teknologi, kedokteran, ini mereka mukmin. Ibadah ritual itu cuma alat, no point. Kenapa? Belum jadi apa-apa, seperti Anda punya pacul. Pacul Anda kalau nggak Anda dapat gali tanah, ya ini pacul nggak punya nilai. Seperti itu orang ngabisin hidupnya, ngabisin sholat tiap hari. Puasa. Tapi nggak punya sisi manfaat buat orang lain. Nggak ada gunanya nih pacul ini. Nah itulah saya bilang, cobalah kembali direformasi ini agama ini. Diperbaharui. Banyak hal-hal yang perlu diluruskan kembali. Karena setiap manusia itu punya pemikirannya bertambah. Akal manusia itu berproses. Menyesuaikan zamannya. Masa kalau agama mau diikuti zaman Nabi terus tetap naik onta? Kan nggak mungkin dong. Tapi sekarang siapa yang menciptakan pesawat itu? Nggak dianggap sebagai agamais. Yang dianggap sebagai agama itu apa? Pakai sorban, pakai peci, jenggotan, jidat hitam, baca-baca doa, qomat kamit, nyembur-nyembur pakai ludah, dianggap agama. Ini bukan agama. Akhirnya apa? Dibuat alat oleh pendakwah-pendakwah itu. Apa? Gimana agama mempersulit manusia di dunia. Supaya apa? Dia dibutuhkan. Kalau dia mengatakan agama itu ada di kampus, di sawah, mungkin dia tidak diperlukan. Jadi ini apa? Penceramah ini juga apa? Mencari kondisi supaya menguntungkan buat dia. Jadi dia akan menyampaikan sesuatu hal apa? Yang orang itu supaya butuh sama penceramah. Kayak penghapusan dosa. Oh enak doa. Tidak ada. Cuma saya nggak mau lihat sisi itunya. Jadi jangan mudah Anda menuduh orang itu sekuler. Justru orang yang sekuler itu yang benar sebenarnya. Kenapa? Dia harus pisahkan dong. Jadi hubungan dunia ini juga harus digali. Jangan Anda mudah mengatakan orang itu sekuler. Lihat manfaatnya. Anda nggak pernah berpikir, Anda megang handphone itu siapa yang buat? Sampai ada satu perkataan, seorang ulama besar. Ini ulama besar dia mantan. Saya mungkin belum pernah punya 2 rakaat sholat diterima oleh Tuhan. Dengan tulus ikhlas. Tapi dia mengatakan apa? Ada seorang yang sudah pasti punya amal dia untuk ke surga. Itu seorang petani yang dia sudah memacul tanah, menanam padi, dan orang yang memakan itu sudah mati syahid, sudah bermanfaat. Dia merendah. Petani ini hebat. Jadi yang dicari itu orang beragama itu orang yang punya nilai manfaat. Yang tadi seperti surat Ibrahim ayat 24. Tidak ada gunanya. Anda pergi haji tiap tahun, umroh tiap tahun, itu no point. Kalau Anda nggak punya sisi manfaat buat orang lain. Jadi gini loh. Jangan kita ini menganggap kalau mau didik anak itu apa? Harus di pondok, harus baca hafal Quran. Terus kalau sudah hafal Quran apa? Bermanfaat? Belum tentu. Dan agama itu nggak harus ceramah-ceramah. Mengajak orang supaya pinter. Terus mengajak orang supaya apa? Bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau semua orang harus dikirim belajar agama. Lah ini mau apa? Nabi nggak begini. Buat apa tadi ayat-ayat itu? Pokoknya ritual itu kalau dikomposisikan dalam agama itu, di kitab suci, nggak lebih dari 5%. Sisanya tuh hablum minannas dan hubungan kita dengan alam ini semua ciptaan Tuhan. Disuruh gali. Saya sampai sedih aja lihat sekarang nih. Dan lucunya lagi apa besok? Agama ini kok membuat orang jadi tolol, saya lihat. Kenapa saya bilang tolol? Itu tadi. Masih bisa memandang seorang dokternya menyelamatkan nyawa orang. Karena dia non-muslim, dianggap dia nggak beriman. Kalau dia masuk neraka, saya ikut masuk neraka. Saya misalnya menyelamatkan nyawa saya oleh seorang dokter beragama Nasrani, Kristen, atau Hindu Buddha. Akhirnya saya hidup.
Kalau mereka segitu baiknya menyamar saya, dia harus diancam ke neraka. Saya ikut toh. Saya operasi bypass jantung. Yang operasi saya dokter, seorang etnis Tionghoa, non-muslim. Saya sangat hormat pada dia. Dia penyelamat nyawa saya. Itulah agama. Kenapa saya bilang? Begitu saya melihat dokter ini telah mengoperasi dada saya, dan saya hidup kembali. Apa yang ada di benak saya? Maha suci Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui perantara. Jadi Tuhan itu bisa dikenal di orang-orang pinter. Bukan di masjid-masjid dilanggar-langgar. Ngabisin waktunya duduk terus minta surga. Enak amat. Jadi kitab suci itu, agama itu, isinya agama di kitab suci itu harus apa? Untuk kehidupan di dunia itu tadi. Jangan disibukkan kalau mau lihat orang itu agama itu. Maaf, harus berjilbab. Enggak mutlak itu. Terkadang ada orang nggak berjilbab semua itu apa? Dia menolong orang itu. Ada kisah tuh yang di Afrika, seorang anak yang dibuang katanya anak sihir. Umur berapa tahun? Diambil oleh orang Denmark, seorang wanita. Bertato. Nggak pakai jilbab. Mungkin nggak punya agama. Itu anak dihidupin tiap hari. Sampai sekarang besar. Al-Quran mengatakan, surat Al-Ma'idah 32, barang siapa yang menyelamatkan seseorang, sama apa? Dia menyelamatkan seluruh manusia sealam ini. Dia sudah melakukan. Nggak perlu repot-repot berjilbab. Terus masuk neraka? Nggak ada. Jangan Anda keji gitu agama Anda. Dia ahli surga. Menyelamatkan, saya aja melihat tersentuh. Ini agama. Jadi nggak usah harus kontes berkosmetik seperti agama kayak, berpeci ria kayak. Malah sekarang pakaian koko, baju Cina diagamakan. Jadi pakaian agama. Ini kan Islam kostum. Tidak penting bagi saya. Bagi saya lihat ini berapa banyak orang ini ritual pergi umroh semuanya. Ngapain juga duit-duit banyak segitu dibuang. Itu sholat itu no point. Yang dibilang ada amal, ada pahala, ada apresiasi dari Tuhan itu sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Orang lapar saya kenyangkan. Ini ada nilai emak. Tapi kalau sholat hanya untuk diri saya sendiri, ini alat. Umroh itu alat. Ngapain Anda ngumpulin alat terus tiap hari? Tapi enggak ada apa-apanya. Sementara tetangga Anda lapar, Anda enggak kasih. Ngapain Anda pergi jauh-jauh ibadah? Di depan rumah Anda mesti bisa ibadah. Berapa banyak itu orang kelaparan? Berapa banyak itu orang mesti Anda bisa tolong? Ngapain jauh-jauh? Berebut hajar aswad masih bisa. Merefleksikan cinta, batu loh. Tapi sesama manusia Anda enggak pernah cinta. Ini jungkir balik agama Anda. Manusia itu, sebab manusia Anda bisa mendekat ke Tuhan. Kenapa? Di saat Anda berbaik kepada manusia, di situ Anda bertuhan. Itulah Anda bisa berhubungan dengan Tuhan tuh, Anda berbaik dulu sama manusia. Tanpa manusia, Anda nggak bisa sampai ke Tuhan. Kenapa Anda nggak bisa sampai Tuhan? Karena Tuhan nggak butuh amal ibadah Anda. Tuhan nggak butuh sholat Anda butuh amal Anda. Jadi hubungan dengan manusia itu pengantar Anda untuk menuju ke Tuhan. Itu aja. Jadi saya pikir agama ini kembalikanlah yang mau dimau oleh Tuhan dan Nabi-Nya. Jangan jadikan agama cuma apa ya, tempatnya orang udah tua nanti. Udah tua datang ke gereja ke masjid ke menghabiskan ayat-ayat apa. Sudah. Kebanyakan lah nih Ustadz nih. Sudah overdosis Ustadz yang ada ini. Sekarang yang kita perlukan apa? Justru saya melihat itu apa? Agama itu apa? Ada di negara-negara Eropa. Di Barat. Di Cina. Mereka berpacu dengan teknologi. Sampai saya bingung, itulah agama. Tuhan seneng. Sudah diciptain alam sama Tuhan semuanya, ini malah kita tiap hari duduk langgar. Ya, sama hal begini, Tuhan ngasih mobil Anda nggak pakai tiap hari, Anda lapin di mobil terus di garasi. Yang ngasih juga marah. Jadi di saat Anda menggali rahasia Tuhan di alam ini, itulah Anda sebaik-baiknya ibadah. Di sisi Tuhan itu apa? Jauh lebih baik orang yang cerdas itu tidur daripada orang yang hidupnya menghabiskan waktunya apa? Untuk ritual. Jadi cerdasnya orang tidur itu masih punya nilai di sisi Tuhan. Jadi kecerdasan itu perlu. Allah tiada disembah dengan kebodohan. Orang beragama itu harus cerdas. Kenapa cerdas? Supaya kita bermanfaat. Berapa banyak nih Tuhan ciptaan alam ini? Masih ribuan rahasia. Nah itulah pemahaman tadi saya bilang salah itu apa? Menganggap ritual itu jalan VIP ke surga. Akhirnya apa? Orang cuma sibuknya bulan puasa, tiap tahun puasa, lebaran. Jadi agama menjenuhkan, rutinitas. Nanti pergi haji.
sampai kuota nunggu ngantri 20 tahun. Ini Tuhan ketawa, lihat. Oh, seperti Indonesia ini sudah makmur semua, Pak. Tidak dipaksa gitu. Nabi itu Mekah sama Madinah dekat. Tidak tiap hari mau haji. Dan cuma sekali Nabi haji. Ini umatnya overdosis. Kenapa? Kalau ritual tuh enak. Nggak pakai ngeluarin duit, jalan-jalan naik pesawat, pulang bisa cerita. Coba kalau nyenengin orang, belum tentu Anda mau. Bisa. Padahal itu sebaik-baik ibadah. Bagi saya, seorang dokter yang bisa menyelamatkan manusia, seorang teknologi yang bisa menciptakan lampu, yang seorang bisa menciptakan komputer semuanya, itu semuanya yang urusan dunia, yang tidak ada dikutip dalam kitab suci Al-Quran itu. Tapi itulah kandungan Islam yang sebenarnya. Itu masih jauh lebih baik daripada orang menghabiskan hidupnya di sudut masjid tiap hari, sujud sembahyang, sujud sampai habis, dan itu no point. Itu aja mungkin. Terima kasih. Salam.